Laki-laki bisa sabar menghadapi mulutnya istri kalau lagi ngomong yang menyakitkan. Itulah calonnya kekasih Allah. Sholat 5 waktu dijaga, sabar menghadapi istri, masya Allah. Itu doanya mustajab. Ada yang di sini istrinya cerewet kali? Ada Pak? Mau bebek semua, nggak ada. Saya mau minta doanya gitu. Biasanya doanya mustajab. Baik-baik semua pula di sini ya. Gak bisa lah. Sedikit solihowah di sini. Siapa yang bisa menahan mulutnya istri ketika marah? Kalau dia merepet kok bisa kita tahan dan diem? Jago. Kecuali orang bisu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini masih bisa bertatap muka, bersilaturahim, berkumpul di masjid yang mulia ini, masjid yang berkah ini, untuk melaksanakan agenda rutin kajian malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar. Ma zala, tak henti-hentinya Jibril memberi wasiat kepadaku tentang tetangga. Saking pentingnya tetangga, malaikat Jibril selalu mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hormati tetanggamu, muliakan tetanggamu, baik-baik kau sama tetangga. Selalu diingatkan mengenai tetangga. Hatta donantu, sampai-sampai menyangka siapa saya, annahu yaj'aluhu warisan, sampai Nabi itu menyangka bahwasannya tetangga ini nantinya akan mendapat warisan. Saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi tentang tetangga. Dalam satu riwayat hadis sahih dikumpulkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa kok iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Meskipun zaman milenial seperti ini, rumah semakin besar dan berpagar,
Orang jauh-jauh dia datangi, tapi kadang tetangga malah tidak kenal. Tetangga ada musibah kadang nggak tahu. Karena meskipun rumah besar-besar, tapi hidupnya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Di kota-kota itu entah sekarang sudah terjadi atau belum. Meskipun rumah itu berdekatan dan temboknya itu menyatu, tapi samping sama samping itu nggak saling kenal. Ya memang kadang karena baru pindahan, perumahan mungkin satu pindahan dari tempat jauh, pindahan dari tempat jauh. Tapi gitu pun kadang sampai setahun itu nggak kenal-kenal. Ya kalau masih setahun nih nggak pala ini, mungkin orangnya suka bepergian. Tapi kadang sampai bertahun-tahun nggak kenal sama tetangga, ini repot. Makanya Nabi itu Masya Allah 1400 tahun lalu mengingatkan, seakan-akan Nabi itu memang sudah tahu, dan saya yakin Nabi pun sudah tahu kalau di akhir zaman akan terjadi seperti ini. Sesama tetangga tidak saling kenal. Bahkan yang sering gaduh, sering nggak cakapan, itu justru sama tetangga. Ada orang sama tetangga nggak cakapan sampai bertahun-tahun. Ada. Di sini ada juga. Ketularan berarti orang tetangga saya di sini. Siapa yang bisa mendamaikan itu, Masya Allah pahalanya besar sekali. Ya. Didamaikan kalau bisa. Nabi wasiatnya, mazala Jibril yusini biljar. Jibril itu tak henti-hentinya selalu mengingatkan, berwasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Lalap diingatkan tetangga aja. Sering itu asal datang Jibril misalkan entah perlu apa, nanti akhir-akhirnya muliakan tetanggamu. Ingat sama tetanggamu ya. Kalau masak-masak kasih. Kalau masak-masak kuahnya banyakkan, biar bisa dibagi ke tetangga. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Sering kali diwasiati oleh Jibril tentang tetangga. Maka apapun itu yang terjadi kepada keluarga kita, biasanya yang lebih cepat tahu itu tetangga. Kalau di kampung kami itu rumah nggak ada yang berpagar. Di sini kan rumah rata-rata berpagar. Di kampung saya sana nggak ada berpagar. Jadi ada apa-apa itu bahkan sampai begini kejadian. Hujan-hujan itu yang ngambilkan bajunya itu tetangga. Hujan-hujan itu diangkatkan jemurannya, ditaruh di pinggir rumahnya supaya nggak kehujanan. Ada sekarang kayak gini di sini. Alhamdulillah kalau masih ada yang seperti ini. Kalau di sini yang banyak kan hujan-hujan jemuran di luar diangkatkan, dibawa pulang, dicuri, diamankan. Anak kereta malam-malam di halaman itu didatangi, diingatkan, udah ketiduran semua orangnya. Wah, keretanya itu di luar. Kadang kalau nggak dikunci dimasuk ke. Di sini juga begitu ya. Diamankan kereta. Luar biasa. Orang di Jawa itu punya anak kecil, nggak ada, jarang yang nyewa pembantu untuk ngomong, untuk jaga anak, nggak ada.
Tetangga bertanggung jawab. Digendong kemana-mana, itu tetangga itu kayak gitu di sana. Mamanya kerja, entah di ladang, entah kemana. Titip ya anakku ya, dititipkan. Luar biasa. Padahal anak, jasa zaman sekarang setega-teganya orang jarang ya. Dititipkan itu sampai setengah hari, mulai pagi sampai pulang kerja dititipkan. Dan gratis di sana itu nggak ada kayak di sini. Di sini udah dipakai bulanan ya kan? Ya cak jogo nggak apa-apa, piro sebulan. Kalau di sana itu nggak kayak gitu. Maka karena itulah Nabi wasiatnya, malaikat Jibril wasiatnya sering mengenai tetangga. Apalagi tetangga yang seperti ini, masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, hendaknya memuliakan tetangga. Wa ma zala yusini bin nisa hatta donantu annahu sayukharrimu talaqahunna. Masya Allah. Dan malaikat Jibril itu selalu mengingatkanku, awas wanita-wanita kalian. Wanita-wanita kalian muliakan, kalian jaga, kalian hormati. Hatta donantu annahu sayukharrimu talaqahunna. Sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril ini akan mengharamkan wanita untuk ditolak atas perintah Allah. Sampai-sampai aku mengira Jibril ini membawa perintah tentang mengharamkan tolak kepada wanita. Karena sering kali Jibril itu berwasiat kepadaku agar aku baik-baik sama wanita, memperlakukan istri, menghormati istri, menyayangi istri. Masya Allah. Ini cara ibadah yang paling mudah, menyayangi istri. Banyak orang-orang kekasih Allah itu menjadi kekasih Allah, walinya Allah, itu karena sabar menghadapi istri. Dianggap menghadapi istri itu nggak berat. Kok laki-laki bisa sabar menghadapi mulutnya istri kalau lagi ngomong yang menyakitkan? Itulah calonnya kekasih Allah. Sholat 5 waktu dijaga, sabar menghadapi istri, masya Allah. Itu doanya mustajab. Ada yang di sini istrinya cerewet kali? Ada Pak? Mau bebek semua, nggak ada. Saya mau minta doanya gitu. Biasanya doanya mustajab. Baik-baik semua pula di sini ya. Gak bisa lah. Sedikit solihwah di sini. Siapa yang bisa menahan mulutnya istri ketika marah? Kalau dia merepet kok bisa kita tahan dan diem? Jago. Kecuali orang bisu. Kalau masih punya kemampuan ngomong, bercakap, nggak akan itu bisa diem. Yang ada itu ngomong lagi, tepuk mulu. Yang banyak kayak gitu ya. Coba. Ya Allah. Makanya setingkat Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu setan, iblis dan kawan-kawannya itu. Kok jalan di gang pala ini misalkan dari ujung sana, Umar bin Khattab dari ujung sana, itu setan udah nyingkir semua. Berlarian takut sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di hadapan istrinya kayak orang bodoh. Dimarahi istrinya, diem aja. Bukan karena nggak berani, bukan karena aku nggak berani sama istri, enggak.
Karena menghormati, menghargai Masya Allah. Makanya bapak yang baik itu kalau punya anak perempuan, kalau lagi diambil sama laki-laki, pesennya ini sampaikan. Yang pesen kalau bisa jangan ustadznya, kalau nggak sanggup sampaikan ke ustadznya, supaya pesen kalimat-kalimat ini. Wahai anakku, wahai menantuku, kamu sekarang telah mengambil anakku. Sayangi dia, cintai dia. Jangan pernah kau sakiti. Jangan engkau menggunakan tanganmu untuk menyakiti anakku. Kalau tak sanggup kamu menasihatinya dan anakku tidak menurut, bilang ke saya, biar saya yang menasihatinya. Jangan kau sakiti dia. Kembalikan dia kepadaku kalau kamu tidak cinta lagi. Menetes air mata anak dibilang kayak gitu waktu nikah pasti. Nah bapak yang baik kayak gitu. Sekarang tanggung jawabku sudah kulimpahkan kepadamu sebagai suami. Yang dulu tuh anak nafkahnya ku tanggung, sekarang kamu yang menanggungnya. Yang dulu kalau membuka aurat aku yang selalu mengingatkan, sekarang tanggung jawabmu penuh yang mengingatkan. Dulu sholat selalu aku ingatkan, sekarang tanggung jawabmu penuh untuk mengingatkan sholat dan memimpinnya sholat. Ingatkan itu kalau kita punya anak perempuan dan diambil sama laki-laki. Kalau kita nggak sanggup menyampaikan itu, biasanya akan ada orang ngomong kayak gini, belum ngomong sudah nangis duluan kan ada. Baru ngomong sudah nangis. Orang nungguin ngomongnya apa, nangisnya setengah jam. Ada, orang nggak sanggup ngomong ada. Makanya itulah pentingnya manggil ustadz, suruh nyampaikan ini. Dinasehati, ya. Jangan nanti sudah berumah tangga, anaknya dipukul baru bilang ke ustadz, ustadz anakku ini. Istrinya, anaknya pun bilang ke ustaz, saya dipukuli sama suami saya. Itu tadi nggak diingatkan di awal. Jangan pernah ucapkan kalimat cerai, pisah atau apalah yang sejenisnya. Jangan pernah terucap dari mulut seorang suami. Itu harus dinasihatkan ketika baru menikah. Karena banyak sekarang orang-orang anak-anak laki-laki lajang-lajang nggak mau belajar tentang pernikahan. Ilmu pernikahan itu ada, bukunya khusus ada dibahas. Insya Allah nanti di pondok saya kalau yang sudah selesai kitabnya, mulai nunduk. Nanti kita bahas itu fikihnya tentang pernikahan, cara menjadi suami, itu ada bukunya khusus. Jadi insyaallah mondok di tempat saya bukan cuman paham fikih, tauhid, kitab kuning, tapi ilmu yang seperti itu akan dibekali. Insyaallah jadi menantu idaman. Kalau punya anak perempuan, insyaallah santri dari Darut Tauhid itu cocok sekali. Ya kan, Sob? Iya, contohnya ini. Ya Allah ya Karim. Nabi sering diingatkan oleh malaikat Jibril tentang perempuan, wanita. Umar bin Khattab begitu. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi, salah satu sahabat yang terkemuka, sehingga kayak manapun mewarisi ilmunya Nabi. Makanya dimarahi istrinya kayak manapun diem aja. Sampai ada orang mau melaporkan istrinya ke Umar bin Khattab. Nabi wafat digantikan Abu Bakar. Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab. Pas Umar bin Khattab jadi khalifah pengganti Abu Bakar, datang orang mau ngelapor ke Umar bin Khattab, mau ngelaporkan istrinya yang bantah terus, istrinya yang nggak nurut sama dia. Datang dia ke rumah Umar bin Khattab. Begitu sampai rumah Umar bin Khattab, nampak Umar bin Khattab direpeti istrinya sendiri. Akhirnya diem orang ini.
Selesai istrinya merepet, tanya, kamu mau perlu apa? Begini Khalifah, sebenarnya saya mau melaporkan istri saya, tapi karena melihat kejadian tadi nggak jadilah. Loh kenapa? Istri saya itu nggak nurut sama saya, bantah terus, jawabi terus. Maksudnya mau kesini itu mau melaporkan itu. Kayak mana? Apa yang harus kubuat? Melihat engkau direpeti istrimu sendiri, saya kok cerita. Kenapa engkau tidak ngomong, tidak membalas? Bagaimana aku akan balik memarahi dia? Dia yang menjaga rumahku, dia yang menjaga hartaku, dia yang ngurusi anak-anakku, dia yang ngurusi pakaianku, dia menghidangkan makananku. Itu semua dilakukan istri. Ngerawat anak, kalau kita manggil pembantu, babysitter atau yang tukang rawat anak, berapa habis 1 bulan? Kawanku Darul Arafah itu punya anak kecil, cuman jam 7 sampai jam 1 jaga anak, 1 bulan gopek. Setengah harian, cuman 7 jam, 6 jam, 1 bulan gopek minimal. Itu baru anak. Laundry, nyuci pakaian, laundrekanlah 1 bulan, minimal gopek itu. Masak kalau catering sudah berapa? Sekali makan 10.000. 3 orang sudah berapa sekali makan? Makanya istri itu kalau dibentak-bentak, disakiti, dimarahi, Masya Allah, suami tak menghargai istri. Kalau melihat jasanya seperti ini, ngerawat itu kan memang sudah tugas istri. Ustaz sebagai istri enak tenan ngomongnya. Istri itu tugasnya apa sih? Nurut sama suami. Adapun fasilitasnya itu semua tugas suami semua. Makanya kalau laki-laki kok marahi istri sampai mukul-mukul, itu memang benar-benar nggak tahu di mana posisi istri. Istri itu Masya Allah luar biasa. Kalau istri di sini lah ya. Kalau di Arab, ya kalau di Arab kan orang nggak bisa nikah kalau nggak bisa memberi nafkah sesuai dengan standar di sana. Harus punya rumah, gajinya harus cukup, harus punya kendaraan, harus mencukupi istri. Karena nggak ada istri di sana kerja. Di Arab, di Mekah, di sana nggak ada perempuan keluyuran siang-siang cari botot. Nggak ada botot atau botot sini. Nggak ada di sana itu perempuan pagi-pagi pergi ke ladang bawa korek, itu nggak ada. Ya. Makanya kalau istri di Indonesia ini Masya Allah, patut kalau kita muliakan. Nggak usah takut kita nggak dibilang orang ini suami takut istri. Bukan takut, menghargai istri. Sudah sebegitu capeknya ya kan. Tapi ini jangan dibilang sama ibu-ibu, ngelunjak lah dia. Pas kayak gini ada ibu-ibunya, rungono itu dengeri itu kata Ustaz gitu. Ini mumpung nggak ada ibu-ibunya. Wa mazala hatta wa mazala yusini bil mamlukin hatta donantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tikuna fi. Dan malaikat Jibril selalu mengingatkan kepadaku, berwasiat kepadaku tentang budak-budak yang kita miliki. Ini zaman dulu masih ada budak. Zaman Nabi itu masih ada budak. Tapi hebatnya syariat Islam, syariat Nabi, itu banyak syariat yang sikit-sikit membebaskan budak. Supaya apa? Supaya banyak budak-budak yang dibebaskan. Orang kok berbuat hubungan intim dengan
istrinya di siang hari waktu bulan Ramadan. Apa kafarahnya? Apa cara menebusnya? Satu, membebaskan budak. Kedua, puasa 2 bulan berturut. Ketiga, memberi 60 orang miskin makan. Membebaskan budak. Supaya apa? Supaya perbudakan itu berkurang. Dan hebatnya, ya, setelah Islam itu jaya, nggak ada lagi kemudian budak. Sudah banyak budak yang dibebaskan. Itulah syariat Islam itu. Kalau enggak, sampai sekarang mungkin masih ada perbudakan. Sekarang di fikih itu meskipun masih ada ilmunya, ya, budak, bab tentang budak, tapi sekarang budak sudah nggak ada lagi. Fikihnya masih ada, ya, oknumnya sekarang sudah tidak ada. Ini berarti sukses Nabi sebagai Rasul, sudah bisa menghilangkan ketidakadilan. Karena budak ini, masya Allah, orang bekerja, budak itu kayak lembu dibikin, diperjualbelikan, ya. Nanti disetubuhi sayyidnya, yang punya tuannya, itu gratis, gak usah dinikahi. Itu budak. Budak itu asalnya dari mana? Perang. Dulu kan musim perang, kemudian dapat tawanan, kebetulan tawanannya itu perempuan, dijadikan budak. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Makanya bersyukur kita hidup di zaman ini nggak ada lagi budak. Kita disuruh memuliakan wanita, kita disuruh memuliakan budak. Jangan sampai disakiti, jangan sampai dizolimi. Kok budak? Nabi itu sama pembantu yang hikmah di rumahnya. Ada sahabat namanya Anas bin Malik. Itu usia 10 tahun diantarkan mamanya ke Nabi supaya hikmah kepada Nabi. Jadi istilahnya sekarang itu mondok tapi ikut kiai, disuruh apapun nurut, yang penting dapat ilmu. Itu selama beliau bersama Nabi 10 tahun, Anas bin Malik tak pernah sekalipun dibentak. Tak pernah sekalipun Anas bin Malik dibentak oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang patut kita tiru kalau kita punya karyawan, kita punya orang kerja. Jangan sekali-sekali membentak orang kerja kita, ya, anak perempuan, ya, orang di bawah kita itu semua. Itu kalau kita bentak, kalau kita kayak gitu bikin itu sakit hatinya itu lama hilang. Ya kalau sama anak sering bentak, tapi kalau sama orang kerja itu sungkan, justru malah mau nyuruh itu sungkan, apalagi lebih tua daripada saya, perempuan lagi. Teringat sama mama, asal mau nyuruh sungkan. Ini kadang suruh istri, suruh ini buatkan ini. Itu karena saking kepepetnya. Kalau enggak, saya mau bikin apa itu sebenarnya nyuruhnya itu lebih berani ke istri daripada ke orang kerja itu. Karena ini tadi, satu perempuan, kedua orang kerja. Nabi nyuruh kita memuliakan perempuan. Kedua, memuliakan orang kerja. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Budak disuruh muliakan, apalagi orang kerja. Orang kerja itu bukan budak. Orang kerja itu bukan budak. Sedangkan budak saja Nabi disuruh memuliakan. Wa mazala yusini bisiwak,
dan Nabi selalu malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang siwak. Sering-sering siwak, gosok gigi. Ya, kalau nggak ada siwak gosok gigi. Mau tidur gosok gigi, bangun tidur gosok gigi, mau sholat gosok gigi. Minimal itu. Siap makan gosok gigi. Ini nanti misalkan makan kalau ada apa enggak? Pulang nanti mau tidur gosok gigi, mau tidur langsung. Ya, kalau bisa wudu. Ya. Kalau bisa wudu. Kalau enggak minimal gosok gigi. Siwak itu meringankan lidah kita. Mau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu ringan kalau sudah siwak. Mau sholat gosok gigi dulu. Jangan mau sholat malah ngerokok jedal-jedul. Masuk masjid nggak kumur-kumur, Allahu Akbar, malaikat di pinggirnya nyatet. Astagfirullahaladzim, hancur kali kawan ini ya. Nyatet sampai gini-gini malaikat. Makanya kalau orang sholat mau sholat sunnahnya apa? Siwak. Siwak itu ada 3 sunnahnya. Sangat disunahkan. Asyaddu istihbaban bahasa fikihnya. Kapan? 1. Ketika bangun tidur, indal qiyam minan naum. Bangun ketika mau sholat. Ketika berubahnya mulut, baumu udah diem lama, bau, langsung gosok gigi. Itu disunahkan. Nabi selalu diingatkan malaikat Jibril, siwak, jangan lupa siwak. Kemudian wa mazala yusinu bis salat fil jamaah. Sampai Nabi itu menganggap siwakan itu wajib. Kok selalu diingatkan siwak? Apa siwak itu wajib? Wa mazala yusini bis salati fil jamaah. Dan malaikat Jibril selalu mengingatkanku tentang salat jamaah. Sampai aku menyangka hatta donantu annahu la yaqbalullahu ta'ala salatan illa fil jamaah. Sampai aku mengira salat itu enggak sah kalau enggak jamaah. Saking seringnya Nabi mengingatkanku tentang salat jamaah. Artinya apa? Memang salat itu sah meskipun tidak jamaah. Tapi sunnahnya, saking sunnahnya, sunnah muakkad mazhab kita Syafi'i. Mazhab Hanafi wajib berjamaah. Salat berjamaah sering kali Nabi diingatkan. Ya, meskipun di rumah, ajak anak, ajak istri. Kalau misalkan hujan lebat gak bisa ke masjid, di rumah cari kawan untuk sholat jamaah, entah anaknya, entah istrinya. Wa mazala yusinu bi qiyamil lail, dan malaikat Jibril selalu mengingatkanku agar aku selalu sholat malam. Apa? Sholat malam iki sing apa? Saya satu ngantuk, ya. Kedua, kok lama kali ngajinya? Enggak ya? Nanti kalau udah doa, melek kan makan. Bangun lagi. Ya Allah. Nabi selalu diingatkan malaikat Jibril agar sholat malam. Sholat malam itu kalau kita lakukan siang hari itu, pikiran kita akan terasa luas. Menghadapi masalah apapun itu terasa ringan. Kenapa? Allah sudah lapangkan hati kita. Orang kalau suka sholat malam, dan sholat malam itu beda, rasanya itu beda. Kita bangun jam 3 sama bangun jam 4:30 mendekati subuh itu beda. Bangun jam 3 habis sholat meskipun cuma 2 rakaat, kemudian zikir sampai subuh, itu siang hari rasanya beda sama
kita bangun 4:30 sholat tahajud, meskipun sama-sama sah, yang penting belum sholat subuh, itu rasanya itu sudah beda. Kayaknya kalau bisa sulusan sepertiga malam yang akhir, ya, mulai jam 2 sampai jam 5 ya, 2 sampai jam 5, 12 jam dibagi 3, 4 jam ya, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 10, 6 sampai 10 sampai 2 sampai 5, itu malam itu dibagi 3. Nah, 3 yang terakhir itulah waktu yang mustajab untuk doa dan waktu yang pas untuk sholat tahajud. Wa mazala yusini bi dzikrillah, dan malaikat Jibril selalu mengingatkanku, berwasiat kepadaku bi dzikrillah, tentang zikir kepada Allah. Zikir. Hatta donantu, sampai aku mengira annahu la yanfa'u qaulun illa bih, bahwasanya tak ada manfaat ngomong kecuali zikir. Jangan lupa sama Allah, ingat Allah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, zikir kepada Allah terus sampai Nabi menyangka bahwa tidak ada yang bermanfaat ngomong apapun kecuali zikir kepada Allah. Kalau gak zikir baca Quran, kalau gak zikir baca Quran. Gak sempat ngomongi bola, gak sempat ngomongi kerjaan, gak sempat ngomongi yang nganggur-nganggur. Ngomongnya cuma ini, zikir baca Quran, zikir baca Quran. Subhanallah. Nah, itu adalah 7 hal yang selalu diwasiatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang: 1, tetangga; 2, istri; 3. Jadi wanita itu bukan cuma istri loh ya. Wanita yang menjadi tanggungan kita. Siapa aja? Istri, anak perempuan, ibu kandung, bibi, semua orang yang bisa kita naungi, dan kalau mereka berbuat dosa kita pun ikut tanggung jawab. Itu maksudnya, bukan cuma istri ya. Kemudian siapa lagi? 4 budak ya. Budak, kalau dulu budak, sekarang orang kerja kita lah, karyawan. Tapi bukan berarti menyampaikan budak sama orang kerja, bukan. Maksudnya orang yang di bawah kita, pesuruh kita. Kemudian siapa lagi? Bersiwak. Yang ke-6 sholat malam. Yang ke-7 adalah zikir kepada Allah. Itu semoga bisa kita amalkan minimal salah satu dari 7 ini. Kalau bisa 7-7-nya kita amalkan, karena ini yang sering diwasiatkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya ini sangat penting. Demikian mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.